Jumpa kembali di MTT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema percaya Tuhan yang benar adalah yakin Dia nyata hidup dan tahu kehendaknya serta tanpa takut jika bersama hidup dengannya gitu. Dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dan Kejadian kitab 12 ayat 10 sampai 20. Nah, ini saya ulang lagi temanya teman-teman. Jadi apabila kita bicara percaya Tuhan terlalu mudah teman-teman. Apabila cuma hanya diucapkan percaya tidak, ya pasti jawabannya akan percaya gitu. Tapi sebenarnya percaya yang benar itu harus bagaimana gitu. Percaya yang benar kalau menurut dari pengalaman saya itu benar-benar bagaimana kita yakin bahwa Tuhan itu nyata ada, hidup gitu. Hidup benar-benar ada, keberadaan Tuhan itu ada gitu. Nah, ini yang tidak mudah teman-teman. Biasanya ya cuma sekedar apa ya, di pikiran perasaan kehendak kita aja merasa bahwa Tuhan itu ada gitu. Padahal di dalam keyakinan kita ya kita hidup dengan keyakinan dari diri kita sendiri, bukan keyakinan hidup dari benar-benar menyatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup gitu. Tuhan itu nyata. Nah, ini yang mesti kita bedakan. Jadi percaya Tuhan yang benar itu menurut saya ya harus benar-benar diyakini bahwa Tuhan itu hidup, nyata dan ada teman. Dan tahu teman apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang dirancang kehendaki Tuhan gitu. Tidak bisa lain teman, harus dari sisi kalau kita ingin mengetahui apa rancangan kehendak Tuhan, harus benar-benar kita kuasain apa perintah perintah firman Tuhan dan apa janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya Tuhan. Tanpa mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita pasti tidak mengenal mengerti akan rancangan kehendak Tuhan. Tanpa mengenal dan mengerti akan janji-janji Tuhan, kita juga tidak akan pernah tahu rancangan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya apa gitu. Dan apabila parameternya kita benar-benar sudah percaya Tuhan, sebenarnya rasa takut menghadapi segala sesuatu itu harus tidak ada teman-teman. Jadi kalau sampai kita hidup masih merasakan ada rasa ketakutan gitu menghadapi sesuatu, ya itu namanya belum beriman total untuk benar-benar percaya kepada Tuhan gitu. Jadi percaya kepada Tuhan itu percaya akan akan pribadinya, bahwa Tuhan itu nyata ada, keberadaan Tuhan itu nyata ada dan memang hidup gitu. Dan juga kita harus tahu apa kehendak Tuhan gitu ya, berarti apa perintah-perintah firman Tuhan, apa janji-janji Tuhan, sehingga kita tahu apa rancangan kehendak Tuhan. Serta kita tidak boleh takut teman-teman. Apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak boleh takut gitu menghadapi apapun juga. Meskipun untuk beriman, untuk tidak takut itu butuh proses teman-teman, butuh proses pertumbuhan ya dari pengalaman ke pengalaman, seperti cerita Nabi Abraham teman. Jadi di kitab Kejadian ayat pasal 12 ayat 19 sampai Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, saya bacakan satu persatu teman-teman. Dimulai dari Kejadian pasal 12 ayatnya 1 sampai 2 teman-teman. Saya coba bacakan di firman-Nya dulu, nanti setelah itu masuk ke sharing saya gitu. Judul perikopnya teman-teman, Abraham dipanggil Allah gitu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat gitu. Nah, ini kalau kita simak ayat 1, ayat 2 teman-teman, ini rupanya kalau kita bicara kita ingin berjalan dengan Tuhan, itu Tuhan butuh kita itu dipinggirkan teman-teman dari keluarga kita. Kalau kita bicara Abraham di sini ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Jadi benar-benar seolah-olah Abraham itu harus terpisah gitu, dan terpisah dari pola-pola hidup keluarganya, dari kebiasaan manusia lamanya gitu, menjadi manusia baru. Dan benar-benar yang parameternya itu bukan dibandingkan dengan keluarganya gitu, dengan keluarganya atau dengan leluhurnya, tapi benar-benar Tuhan bentuk sebagai manusia baru yang sesuai dengan Tuhan rancang dan kehendaki itu teman-teman. Makanya jadi seolah kesannya Abraham harus meninggalkan keluarga orang tuanya itu, leluhurnya itu gitu, untuk merantau menemukan ya pola-pola hidup baru yang bersama dengan Tuhan itu teman-teman. Nah, menurut Tuhan
apabila kita bisa mengikuti cara dan pola pikir hidup manusia baru yang Tuhan rancang kehendaki, ya kita itu nanti akan menjadi berkat buat banyak orang dan menjadi masyhur, katanya seperti itu gitu. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2 itu ya bukti ketaatan kita kepada Tuhan harus dinyatakan dalam bentuk nyata dengan tindakan yang pada intinya Tuhan akan pisahkan hidup kita dari keluarga dan sesama yang hidup dengan pola-pola duniawi, dan akan Tuhan ubah menjadi hidup dengan pola-pola rohani agar jadi berkat kekal bagi semua orang. Nah ini bedanya di sini benar. Jadi apabila kita ingin percaya Tuhan, ya kita harus berani gitu untuk benar-benar berkeyakinan ya bahwa Tuhan itu ada, hidup, dan menginginkan kita itu berubah, teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab ini. Saya lanjut lagi di ayat 3-nya, teman-teman. Ayat 3 saya sengaja pisahkan gitu. Saya baca di firman-Nya dulu. Aku akan memberkati orang-orang, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya ini bagaimana Tuhan inginkan kita menjadi berkat buat sesama kita gitu. Kalau di inspirasi saya di Kejadian 12 pasal 12 ayat 3, ketaatan kita kepada Tuhan karena kita tahu dan percaya akan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan akan berkati orang-orang yang memberkati kita dan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita, dan oleh kita semua orang di seluruh dunia akan diberkati. Tuhan inginkan kita seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ditanya apa sih kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan kuncinya seperti itu. Bagaimana kita menjadi berkat buat sesama kita gitu. Nah ini kalau cerita saya lanjut lagi di firman-Nya, teman-teman, di pasal 12 ayat 4 sampai 9. Lalu pergilah Abram. Waktu itu masih disebutnya bukan Abraham, teman, masih disebutnya Abram gitu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Nah ini saya coba diinspirasi saya, teman-teman, yang dari ayat 4 sampai 9 ya. Kehendak Tuhan memberikan berkat duniawi ada dalam janjinya. Tetapi Tuhan akan perintah dan peraturkan hidup kita dengan mencari berkat rohani sebagai berkat kekal untuk dapatkan keselamatan kekal dan damai sejahtera di akhirat, serta hidup tetap bersama Tuhan di dalam sorga gitu. Seperti firman katakan di kitab Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau pada prinsip kerja Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Bagaimana harus kita mencari dahulu Tuhan Allah pribadinya dan juga firman Tuhan Allahnya, baru yang lain-lain bukan dicari, teman-teman, tapi Tuhan akan tambahkan. Jadi yang dicari secara aktif, proaktif itu adalah mencari Tuhan dan firman Tuhannya gitu, kebenaran firman Tuhannya. Tapi kalau cerita berkat duniawinya itu bukan kita mencari, tapi Tuhan yang menambahkan bagi kita apabila dinilai sudah waktunya, teman-teman. Ini saya lanjut lagi di kitab Kejadian pasal 12, teman-teman.
ayatnya 10-13. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu, ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku. Abram ini ketakutan seperti itu dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Karena si Sarah ini cantik sekali, teman-teman. Jadi Abraham ketakutan, teman, takut bahwa kalau itu diakuin sebagai istrinya, malah takutnya Abramnya dibunuh sama orang Mesir gitu, dan Sarahnya direbut. Makanya si Sarah dipaksa oleh Abram untuk mengakui bahwa itu bukan istrinya tapi adiknya gitu. Nah, ini kalau dari inspirasi saya, teman-teman, Kejadian pasal 12 ayat 10-13. Taat kehendak kepada pribadi Tuhan dan kehendak Tuhan yang ada dalam perintah dan peraturan firman-Nya bukanlah tanpa permasalahan. Permasalahan akan selalu ada dan harus hadapi bersama Tuhan atau roh Tuhan, sehingga permasalahan dapat diubah dari halangan jadi rintangan. Nah, ini seperti yang tadi dialami oleh Abraham itu, teman-teman. Ya, belum apa-apa aja urusan Sarah yang cantik ini menjadi permasalahan bagi Abraham. Nah, Abraham jadi berpikir kalau tidak membohongi orang-orang Mesir, nanti takutnya malah jadi Abraham dibunuh. Tapi tetap dalam realitanya Tuhan kan, kalau kita hidup bersama Tuhan dan roh Tuhan, ya Tuhan akan selalu melindungi kita gitu, teman-teman. Nah, ini saya lanjut lagi, teman-teman, di Kejadian pasal 12 ayatnya ke-14 sampai 16, teman-teman. Jadi sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, waktu itu Sarah namanya Sarai, teman-teman, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, mengingini Sarah itu, teman-teman. Dan Abram mendapat kambing dan domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ini gara-gara si Sarai atau Sarah itu diaku sebagai adiknya, sehingga si Firaun itu, orang Mesir, Firaun itu rajanya itu ya ingin mendapatkan Sarai atau Sarah itu, jadi akhirnya ya membujuk memperlakukan si Abram ini dengan memberikan segala macam untuk tukerannya mendapatkan Sarah, teman-teman. Mikirnya seperti itu, teman-teman. Nah, diinspirasi saya, teman-teman, Kejadian pasal 12 ayat 14-16. Perjalanan hidup bersama Tuhan itu yang akan buktikan Tuhan ada dan nyata serta hadir gitu. Kita akan alami suka dan duka hidup, ya, di mana kita harus belajar kaitkan segala kejadian hidup dengan kehendak dan perasaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa, teman-teman, hidup itu, percaya Tuhan itu dengan kita paksakan apa yang kita pikirkan, rasakan, kehendaki itu harus terjadi seperti yang kita ingini. Nggak bisa, teman-teman. Tapi kita harus terbalik. Bagaimana apabila kita percaya Tuhan, ya kita harus bisa beranggapan bahwa apa sih yang Tuhan pikirkan bagi kita, yang dikehendaki Tuhan itu, apa sih yang Tuhan rasakan gitu. Ya, apa yang Tuhan kehendaki itu semua harus dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman, dari hikmatnya Tuhan, bukan dari hikmatnya kita sendiri gitu. Nah, itu baru bisa percaya Tuhan dengan benar seperti itu. Tidak bisa dikira-kira percaya itu karena pikiran, perasaan, kehendaknya kita, tapi percaya itu dipersepsikan sebagai pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu seperti apa sih inginnya gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, ini saya lanjut lagi, teman-teman, di yang terakhirnya, ya, kitab Kejadian pasal 12 ayatnya 17, teman-teman, sampai 20. Ini yang terakhir, teman-teman. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku?
Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu, Sarai atau Sarah itu istrinya Abram gitu. Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah itu akhirnya Firaun, Tuhan ingatkan Firaun bahwa itu bukan adiknya tapi istrinya Abram, sampai jadi akhirnya Firaun ketakutan teman-teman, ketakutan berbuat zina dengan si Sarah ini gitu. Nah jadi ngomel-ngomel ke Abraham ya bahwa kok aku adiknya padahal kan istrinya. Ya kalau caranya begini jadi seolah-olah mau mencelakakan Firaun kan, bisa salah di mata Tuhan gitu. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, kalau di inspirasi saya teman-teman, Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 20, pengalaman hidup bersama Tuhan itu selama kita ada dalam jalan-jalan firman Tuhan dan hidup bersama Roh Tuhan dalam keseharian kita, maka janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi, sehingga kita tidak akan takut hadapi apapun yang akan terjadi. Nah ini temanya teman-teman. Ciri-ciri orang percaya Tuhan yang benar itu yaitu terkait cerita Nabi Abraham tersebut teman-teman. Percaya Tuhan yang benar adalah yakin gitu bahwa Tuhan itu nyata, hidup dan ada, dan ya benar-benar memang dialami oleh di dalam hidup kita. Ya Tuhan itu dialami oleh kita teman-teman. Dan juga kita harus tahu teman-teman, kalau memang kita percaya Tuhan, kita harus tahu apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan, apa sih yang dirancangkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah harus tahu apa yang dirancang dan dikehendaki oleh Tuhan, tapi kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu, ya rasanya juga nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin kita bisa percaya Tuhan dengan benar. Ya kita tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan peraturkan, apa yang Tuhan janjikan gitu. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan yang mana? Ya jadi mau nggak mau teman, apabila kita ingin menghendaki tahu gitu akan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan, tidak bisa tidak teman-teman, harus melewati ya pengenalan akan firman Tuhan, ya pengenalan akan pribadi Tuhan, pengertian akan firman Tuhan, pengertian akan pribadi Tuhan. Itu harus kita lewati dulu teman-teman, supaya kita benar-benar bisa benar-benar mengenal dan mengerti apa kehendak dan rancangan pribadi Tuhan dan firman Tuhan di dalam hidup kita teman-teman. Itu baru yang nomor 2 loh. Berarti meyakini akan keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup dan nyata dan memang ada, kita alami dalam keseharian hidup kita gitu. Dan kita juga harus mengenal, mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, sehingga kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan. Dan yang terakhirnya teman-teman, apabila kita percaya Tuhan benar-benar, kita butuh proses gitu bertumbuhnya iman kita, sampai kita tidak pernah merasakan bisa ada rasa takut menghadapi apapun juga apabila kita memang bersama Tuhan teman. Logikanya memang seperti itu. Apabila kita bersama Tuhan, kita hidup di jalan Tuhan, dan kita hidupkan Roh Tuhan, memang dalam realitanya tidak ada yang perlu kita takuti teman. Harusnya seperti itu. Harusnya kalau kita percaya Tuhan yang benar, itu kita tidak pernah ada rasa takut menghadapi apapun juga, selama kita hidup di dalam jalannya firman Tuhan dan kita percaya akan janji-janji Tuhan teman. Tidak mungkin gitu, tidak mungkin kita ada takut. Jadi takut itu adalah tanda bahwa kita ini kurang beriman. Kita rasa takut itu yang masih ada di dalam kita, itu adalah yang bukti bahwa kita kurang percaya Tuhan dengan benar teman. Apabila kita percaya Tuhan dengan benar, rasanya takut itu akan hilang. Bahkan Nabi Abraham sampai mengorbankan Ishak gitu ya, itu pun masih berani teman, karena memang Nabi Abraham benar-benar percaya kepada Tuhan Allah, makanya disebut bapak orang beriman. Mudah-mudahan sharing pagi ini, percaya Tuhan yang benar adalah yakin Dia nyata, hidup dan tahu kehendaknya, serta tanpa takut jika bersamanya bisa ditangkap. Oke teman-teman, see you, bye-bye.